Halo, apakah suaraku jelas? Kalau bentar nih suaranya. Nah, udah nih. Oke. Udah jelas ya suaranya? Udah. Oke. Eh, wait. Oke. Em, Hari ini kita bakalan belajar buat materi fisika bagian asas Black. Kalau di sekolah belajarnya udah sampai mana? Yang asas Black. Asal. Hmm, Udah pernah latihan kah? Atau gimana? yang ini gini nih, yang eh rumusnya teh dilepas diterima. Oke, lepas sama dengan kita terima. Ya. Yang itu. Eh, Oke. nih kalau kalau sebelum asas black teh pelajarannya teh kalor dulu, bukan? Ya, color dulu. Nah, berarti kalor dulu aja nih. Oh, mau color dulu aja. Iya, kalor aja. Udah sempat belajar color tuh ada color biasa, ada color lebur. Udah sempat dibahas belum rumus-rumusnya? Nah, itu teh udah ngerti nih. Oke, berarti sambil kita bahas asas black, sambil kita bahas colornya juga ya. Ya. Oke, nanti aku akan sediain rumusnya kalau kamu belum tahu rumusnya. Oke, untuk asas black ini kan yang pertama kita harus tahu dulu tentang color ya. Color itu apa color itu? Yang kamu tahu tentang color itu apa? Besaran tingkat panas atau dingin suatu benda. Oke, color itu besaran panas dingin suatu benda. Oke, atau color itu energi panas yang berpindah dari suhu yang paling tinggi ke suhu yang rendah. Betul nggak? Tuh. Kalau color itu energi yang perpindahan energi. Perpindahan energi dari suhu tinggi, suhu tinggi ke suhu rendah, ke suhu rendah. Kalau di sekolah, rumus kalor yang kamu dapat apa? Yang mana itu teh Miss? Yang CRSK atau yang Yang QMC Ki. data teh? Nah, ya, yang Ki. Jadi untuk kalor itu kan perpindahan energi dari suhu Oh tinggi iya, ke suhu rendah. Nah, rumus dari kalor iya. itu sendiri adalah Ki sama dengan MC delta T. Nah, Ki itu apa? Simbol dari apa? Kita dari suhu, Yakin suhu? Ki, kalau Ki apa Ki? apa namanya teh? Kalor. Enggak, oh kalor. Ya, Bukan Ki itu. C-nya. Kalornya teh. C itu kalor jenisnya. Jadi kalau Ki itu kalornya, Oh iya iya iya. banyaknya kalor yang diterima atau dilepas nantinya, satuannya itu joule. Kalau kalor itu satuannya joule. Kalau M itu apa M? M teh M Biasanya teh kalau di fisika M apa nih? Biasanya kalau di fisika M biasanya apa? meter. Eh, Massa. oh iya Massa. masa.
Ya, massa. sebenarnya kalau di kimia juga sama, M tuh massa. Kalau M gede itu baru molaritas gitu. Kalau massa berarti satuannya apa? Satuannya apa massa? Massa satuannya massa teh Kg. Kilogram. Mm-mm, kilogram. Atau kalau misalkan nanti di soalnya dalam bentuk gram, ya udah nggak apa-apa gram. Asal semuanya gram semua gitu, nggak ada yang kilo. Nah, kalau yang C, itu baru. Yang C itu kalor jenis. Kalor jenis jet. Jenis Kalau jet itu. jenis teh yang Kelvin sama Fahrenheit, Fahrenheit Bukan, kalor jenis yang jet. kayak gitu. Kalor jenis jet itu kalor yang tergantung jenis jetnya apa. Kalau misalkan air, dia biasanya kalor jenisnya tuh udah diketahui 1 kilokalori per joule Gram. kalori per gram Celcius. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi, kalor jenis cat tuh tergantung Hmm, nanti jenis catnya apa. Apakah logam, besi, air, atau yang lainnya gitu. Nah, kalau jenis cat itu oke oke. satuannya dia joule per kilogram derajat Celcius atau kalori ya. Biasanya pakai kalori gram derajat Celcius. Tuh. Kemudian kalau T, nah ini baru kalau delta T itu perubahan suhunya. Perubahan suhu. Nah, dia Dari apa satu ke apa gitu ya. perubahan. Nah, kalau perubahan suhu itu suhu lebih tinggi selisih dari suhu tinggi sama suhu rendah. Biasanya T2 dikurangi T1 gitu maksudnya perubahan suhu tuh. Oh, Bukan dari Fahrenheit ke Reaumur itu mah lebih ke konversi, bukan perubahan. Konversi itu maksudnya kayak hmm, gini, kayak misal dari kilogram ke gram. Nah, itu kalau misalkan suhu berarti dari Fahrenheit ke Reaumur misal atau dari Celcius ke Fahrenheit. Nah, itu konversi namanya. Tapi kalau perubahan suhu itu misal yang tadinya 80 derajat Celcius dia berubah menjadi 50 derajat Celcius. Nah, ini perubahan suhu. Berarti selisihnya berapa nih dari 80 oh, ke 50? 30. Ya, betul. Jadi perubahan suhunya itu sebesar 30 derajat Celcius gitu. Kalau misal nih, Hmm, misal dari sebuah es, misal ada sebuah es, dia suhunya -10 derajat Celcius. Kemudian dia melebur. Kalau melebur, misal melebur menjadi 0 derajat Celcius. Berapa perubahan suhunya? minus Coba. 10. Berapa? Itu gimana, Mas? Berarti untuk Jadi minus suhu itu, 10. nah kalau suhu dia itu selalu positif, nilainya selalu positif. Jadi em, dia itu selisih dari selisih yang tinggi. Bentar ini ngalangin nih. Oke, selisih suhu tinggi dikurangi suhu rendah, dikurang suhu rendah. Nah, di sini yang Berarti tetap sebuah minus es 10. ya, berarti tetap 10. Jadi gini, kalau yang antara -10 sama 0 itu yang suhu tingginya yang mana? 0. 0 betul. Jadi bukan -10 derajat dikurangi 0 selisihnya, tapi 0 derajat dikurang -10 gitu. Jadi berapa? 10 kan ya selisihnya Oh, gitu. 10 derajat Celcius iya. gitu. Jadi 10. jadi intinya kalau perubahan suhu itu dari suhu tinggi dikurangi suhu rendah gitu. Perubahan suhu dari selisih suhunya. Gitu. Oke, aman? Aman, aman. Oke, terus yang kedua yang harus kamu tahu rumus yang kedua untuk mengerjakan asas Black itu rumus kalor kalor kapasitas kalor yang kalorimetrik. Ada nggak?
kira-kira. Yang ada TT-nya. Yang kapasitas kalor yang C, ya yang C sama dengan Q per delta T. Berarti kalau misalkan kita mau mencari kalornya, berarti C dikali delta T. Nah, C ini dia kapasitas kalor kalorimetri biasanya. Kapasitas kalor kalorimetri atau kalorimetri. Eh di sekolah Oh sempet, itu mah nggak ada. oh nggak ada, tapi sempat belajar kalorimeter kan? Tempat apa nih? Belajar kalorimeter. Oh, oh, yang mana gitu? Kalorimeter, bentar. Pernah praktek nggak yang tentang suhu ini? Kalorimeter, Yang perpindahannya atau asas split-nya? yang asas batch-nya sama perpindahannya juga. Image. Oh, nggak tahu asas split-nya lupa lagi. Nah, yang kayak gini pernah praktikum nggak pakai kalorimeter yang kayak gini? Oh, nggak ada di sana. Oh, jadi nanti kalau di asas black nanti ada kasus di mana bukan hanya perpindahan suhu dari es menjadi air atau dari air menjadi es, tapi ada juga kasus di mana si airnya itu di dalam kalorimeter. Jadi yang berubahnya tuh bukan suhu airnya saja, tapi kalorimeter yang tabung ini juga berubah suhunya gitu. Nanti ada kasus seperti itu di soal asas Black. Oke, mungkin nanti Hmm, kita sambil coba berjalan ya. Nah, ini tuh udah ngebut nih ngebet finalnya. banget. Mm. Berarti terakhir Kan tuh sampai gara-gara banyak, iya banyak gimana? kepotong libur, Oh banyak iya. kepotong libur. Mm-mm. Berarti ini tuh Terakhir materi tuh, terakhir. ya terus terakhir tuh suruh nulis yang perpindahan kalor, Oh, ya, perpindahan kalor yang konveksi yang kayak gitu. ya konduksi, Hmm, konveksi sama oke. radiasi. Berarti itu biasanya kalau di fisika materinya tuh kalor dulu, yang ini baru asas Black, baru kalau udah asas Black lanjut ke perpindahan yang kalor yang konveksi, konduksi radiasi gitu. Oke. Nah, ini mungkin untuk konsep yang kalor yang harus kamu pahami. Jadi kalor itu perpindahan energi dari suhu tinggi ke suhu rendah gitu. Terus rumus Nggak bisa kalor dari itu rendah ke tinggi. enggak. Kalau dari Oh nggak rendah bisa. ke tinggi, perubahan misal dari kamu bayangin aja, misal ada gelas berisi air panas. Kalau misalkan didiemin, dia bakalan suhunya bakalan naik atau turun? Tuh, oh iya turun. Turun. Tapi kalau misal apa kalau es misal sebuah es, dia suhunya kalau dibiarin dia bakalan naik atau turun? Turun. Turun juga. Terus, apakah mungkin kalau misal kita menyimpan sebuah air di dalam gelas dengan suhu 5 derajat Celcius, kita diemin, apakah dia akan meningkat suhunya menjadi 100 gitu? Enggak kan? Enggak bisa. Enggak Enggak. bisa. Ya, Iya. harus harus pakai dipanaskan dulu kan ya. Iya. Iya, jadi dia harus apa ya? Harus memerlukan faktor eksternal gitu. Kalau faktor internalnya dia hanya bisa turun dari suhu tinggi ke suhu rendah. Nah, biasanya untuk problem yang seperti ini dibahas di perkuliahan nanti. Aku juga baru dapat terkait Ah, kenapa perpindahan energi itu tidak bisa dari suhu rendah ke suhu tinggi. Itu sama dosennya biasanya dijelasin, oh baru ngerti itu pas kuliah gitu. Tapi kalau pas SMA, oh ya udah patokannya suhu tinggi ke suhu rendah aja gitu. Nanti takutnya kamu pusing kalau aku tapi jelasin. Gimana? tapi di kuliah ada gak kemungkinan dari suhu rendah ke suhu tinggi itu gak ada. Kemungkinannya sangat kecil sekali karena ada faktor yang namanya Hmm.
entropi kalau nggak salah ya. Entropi itu kayak ketidakaturan suatu materi gitu. Nah, itu jauh banget bahasanya. Tapi next Oke, oke. nanti kalau misalkan ada waktu ini aku coba jelasin gitu. Oke, untuk konsep ini udah aman ya? Aman. Oh, apa namanya tuh, rumus rumus si asas black teh pokoknya pokoknya yang M kali C kali T gitu. Gimana gimana? Rumus asas black itu ada yang Q sama dengan M kali C kali delta T, terus Mm-mm, C sama dengan Q bagi delta T, terus mm-mm. Q sama dengan C kali delta T. Iya gitu. Ini tuh sama aja. Ini tuh rumusnya cuman kalau misalkan di soalnya di ditanyakan kalornya, berarti kita tinggal balik aja. Jadi C dikali delta T gitu. Oh, sama kayak ini, oh ya, kalau dibalikin-balikin. Iya, kalau pindah ruas gitu. Kalau misalkan dia perkalian jadi pembagian. Nah, ini kan Ya. pembagian dia. Jadi kalau misalkan mau nyari Ki, berarti dia dikali gitu. Oke, oke. Oke, Aman, aman Miss. ya. Oke, kita coba mulai Aman. terapkan konsep kalor ini ke asas Black. Nah, asas Black ini adalah pencampuran dua zat, banyaknya kalor yang dilepas oleh zat suhu lebih tinggi sama dengan banyaknya kalor yang diterima zat yang suhunya lebih rendah. Sehingga dari pernyataan ini, dia mendapatkan kesimpulan berupa rumus yaitu Q lepas sama dengan Q terima. Nah, aliran perpindahan kalor Ah, itu ini. biasanya terjadi dari suhu tinggi ke suhu lebih rendah. Terus di sini, biasanya ini udah jadi teori sih, benda bersuhu lebih tinggi itu dia sifatnya melepas. Dia melepas kalor, sedangkan untuk yang bendanya bersuhu lebih rendah, dia sifatnya menerima kalor. Bentar. Oke, gitu ya. Jadi untuk yang suhu lebih tinggi dia sifatnya melepas kalor karena dia punya suhunya tinggi gitu. Jadi dia sifatnya melepas kalor, sedangkan yang suhunya rendah dia menerima kalor. Kalau dari peristiwa pencampuran dua zat ini di asas Black. Nah, kemudian perpindahan kalor berhenti jika terjadi keseimbangan termal, yaitu ketika suhu kedua benda itu sama gitu. Jadi yang pertama ketika di asas Black itu biasanya disediakan suatu benda yang suhunya lebih tinggi, kemudian dicampurkan dengan suatu benda yang suhunya lebih rendah. Nah, ketika proses pencampuran itu, maka akan terjadi proses melepas dan menerima, yang dimana benda yang suhunya lebih tinggi dia akan melepas kalor, kemudian benda yang suhunya lebih rendah dia akan menerima kalor, sehingga terjadi keseimbangan termal di mana suhu kedua benda itu sama gitu. Misal kayak em, ada segelas air panas dengan es batu. Kalau misalkan dicampurkan antara es batu dengan air panas, yang air panas dia akan melepaskan kalor ke es batu dan es batu akan menerima kalor yang dilepaskan oleh air panas sehingga nanti air panas dengan es itu akan lama kelamaan akan mencapai titik keseimbangan di mana suhu keduanya antara es batu dengan Ah, iya. air panas tadi sama gitu. Sama. Oh, Mm-mm. ya, Oke, ya. aman ya. Jadi untuk rumus asas Black ini sangat sangat simple, yaitu Ki lepas sama dan Ki terima. Cuman nanti yang jadi agak trikinya tuh ketika kita menentukan apakah ini pakai kalor yang ini, yang rumus yang pertama atau rumus yang kedua. Atau oh ya, ada satu lagi, kalor lebur, Ki lebur. Ki lebur itu rumusnya massa dikali kalor jenis leburnya gitu. Ki sama dengan M dikali L. Ini biasanya
rumus ini dipakai kalau untuk kasus es. Kan kalau es itu ketika dia mencapai 0 derajat, dia kan akan melebur ya. Nah, kalau misalkan esnya Melebur teh melebur, jadi jadi dari bentuk es air. jadi air. Ha-ha, dia melebur. Oh, Kalau iya ya. menguap itu kan ketika air di atas 100 derajat. Nah, ketika air di bawah di 0 derajat, dia melebur. Gitu. Oke oke. Oke, nah ini untuk rumus yang ketika ada peleburan. Nah, kita coba ke contoh yang pertama. Nah, di sini sebanyak untuk kasus yang pertama, dua zat dengan wujud yang sama dengan suhu berbeda dicampur. Jadi ada eh dua zat dengan wujud sama. Berarti di sini wujudnya sama-sama air. Nah, ini wujudnya sama-sama air. Kemudian suhunya berbeda. Yang satu 10 derajat Celcius, yang satu lagi 90 derajat Celcius. Nah, kemudian kedua air tersebut yang suhunya berbeda, dia dicampur. Kemudian di sini ditanyakannya suhu akhir campurannya berapa gitu. Oke, kita analisis satu-satu. Di sini sebanyak 75 gram air bersuhu 10 derajat Celcius. Berarti 10 derajat Celcius itu kan di paling bawah ya. Kita ambil di sini dimisalkan 10 derajat Celcius untuk T2. Jadi T2 di sini 10 derajat Celcius. Kemudian dengan masanya itu sama dengan 75 gram. Kemudian di sini dicampur dengan 50 gram air bersuhu 90 derajat Celcius. Nah, 90 derajat Celcius itu kan di atas ya. Berarti kita misalkan di sini di T1. T1-nya itu 90 derajat. Dengan masanya itu tadi 50 gram. Berarti massa M1-nya itu 50 gram. Ini M2 ya. Kemudian tentukan suhu air campuran. Berarti tadi prinsip asas Black itu air atau benda atau zat yang bersuhu tinggi, dia sifatnya melepas atau menerima. Yang lebih tinggi Mm-mm, melepas. suhu, oke, melepas. Berarti dia, kalau melepas berarti dia suhunya turun ya? Betul nggak? Ya, Kalau ya, betul. berarti ini ya, dia yang yang air yang suhunya 90 derajat, dia akan melepas. Kita simbolkan dengan Q1. Kemudian untuk yang air yang bersuhu 10 derajat, dia melepas atau menerima. Menerima. Oke, menerima. Berarti dia kalau menerima otomatis suhunya dia akan naik ya. Nah, ini kita simbolkan dengan Q2. Ya, Oke. Oke, rumus asas Black tuh Q terima. Q lepas dulu ya. Q lepas. dilepas. Lepas tuh. Q lepas sama dengan Q terima. Oke. Tadi yang melepas tuh yang Q1 apa yang Q2? Yang ki satu. Oke, yang Ki Q1. atau T nih? eh Iya, suhunya tuh kan tadi T1 yang 90 derajat dia tuh melepas. Kita simbolkan dengan Q1 atau kalori yang dibutuhkan untuk melepas itu yang T1 itu Q1 gitu. Jadi kalori yang dilepas itu kan yang T1. Berarti Oh, nah untuk melepas suhu dari T1 menjadi TA dia membutuhkan kalor gitu. Nah, kalornya kita simpulkan dengan kalor Q1 gitu. Jadi Ki lepas di sini Q1 gitu. Aman nggak? eh ini teh, apa namanya teh? Kan dari oh ki satunya ki nya teh dari Mm-mm. si T1 suhunya turun ke TA gitu sampai ke TA-nya Ya, dihitungnya ki jadi satu gitu mm-mm. disebutnya ki satu. Ya, jadi air Oh, yang suhunya
T1 atau 90 derajat Celcius, dia kan berubah atau melepas Melepas. kalau melepas sehingga suhunya menjadi TA. Nah, untuk melepas suhu tersebut dia membutuhkan kalor. Nah, kalornya itu kalor yang Q1 gitu. Kita simbolkan Q1. Aman? Atau masih bingung? Oh, ya aman aman aman. Oke. Sekarang berarti yang Tapi Q di lepas aku mah gak ada kimi. nggak ada Ki. Jadi apa dong? Iya, langsung rumus ya. Ya, ya di Oke. aku mah ya Oke, ini aku coba tulisin Q1 atau Q2 tuh biar nggak pusing gitu. Kok tiba-tiba ya rumus MC gas. gitu. Jadi nanti kita uraikan satu-satu gitu. Ah, iya coba-coba MC. Oke, ini yang Q lepas berarti yang lepas kan cuma ini doang kan ya? Cuma Q1 doang. Nggak ada lagi? Ya, Nggak ada. ya Berarti untuk Q gak ada. lepas ini cuma Q1 doang. Berarti langsung sama dengan yang Q menerima. Kalau yang menerima berarti yang mana? Q1 atau Q2 yang menerima? Yang kedua, Oke, Q2. Oke. Nah, kedua. Ya, udah. Oke. Nah, untuk Q1 pakai rumus mana nih? MC delta T atau apa? Atau kalor lebur? kan air ya. Berarti Mm-mm. MC delta T. Oke, betul. Nah, selain mengidentifikasi dari wujudnya, lihat aja di sini. Dia kan Q1 itu dia berubah kan ya suhunya dari T1 TA. Dia mengalami perubahan suhu. Nah, di antara rumus ini yang ada perubahan suhu, kemudian ada kalor jenis zatnya, itu kan cuma persamaan satu. Jadi kita menggunakan rumus yang persamaan satu. Kalau misalkan nanti kasusnya dia tidak mengalami perubahan suhu, alias suhu awalnya itu tetap, misal suhu awalnya nol, suhu airnya nol, berarti biasanya dia menggunakan rumus yang ini, yang Kilebur gitu. Kalau misal dia ada kalorimeternya, nah baru rumus yang kedua ini, yang Q sama dengan C kali delta T. Nah, karena Oke, yang oke. Q1 itu dia mengalami perubahan suhu dari T1 ke TA, berarti rumusnya itu M, M1 berarti ya, M, C. C-nya itu C air atau C Ya, apa? Oh, jenis apa? Zatnya. satu air. Oke, C air dikali delta T. Sama dengan, kalau Q2 rumusnya sama nggak? Atau beda? Sama ini mah. Oke, sama betul. Di sini M, C, delta T. M-nya M2 dikali C-nya sama ya, C air. Kemudian delta T. Oke, sini M1 sama M2 kan beda ya. M1 50, M2-nya 75. Kalau color jenis air, dia sama nggak? Sama. Sama ya. Berarti kita bisa langsung Gram kan? coret. Ya, kalau jenis air itu biasanya 1 kal per gram derajat Celcius. Jadi di sini satu, di sini juga satu. Jadi kita bisa coret. Jadi sisa M1 delta T sama dengan M2 delta T. Oke. Di sini M1-nya berapa? Yang satunya teh 75. 75? Berarti berarti 50. Ya, yang 50 yang melepas kan ya. Yang melepas tuh yang Ya, ya. masanya 50. Ya Berarti di sini 90. Oh, 50. iya ya. Oke, 50 dikali dikali delta T. Ingat 90. perubahan suhu tuh Delta. suhu tinggi dikurangi suhu rendah. Berarti yang lepas itu suhu Berarti udah tingginya berarti berapa? Dikurangi berapa? eh 90 dikurangi 10. Yang Q1 aja nih. Q1 tuh cuma Oh, di yang daerah sini Q1. aja, ya. Cuma daerah sini aja dia. Jadi berarti 90. Berarti yang T1 dikurangi TA gitu. Kalau yang Q1.
perubahannya. Atau 90 dikurangi TA. Kita coba tulisin dulu di sini T1 dikurangi TA. Aman nggak? T1 dikurangi TA. Bentar. Hmm. Oke, aman. Oke, Tapi udah tapi ya. kenapa TA nih? Karena dia kan melepas kalor sehingga mencapai titik suhu kesetimbangan di mana kedua tadi yang awalnya 90 derajat Celcius dan 10 derajat Celcius dia dicampur sehingga nanti yang satu dia turun, yang satu dia naik sehingga nantinya suhu yang kedua zat tersebut akan sama di titik TA. Nah, TA ini nanti kita yang akan cari di sini tentukan suhu air campurannya itu nanti TA. TA yang kita akan cari. Tuh. Bentar, ICTA-nya teh ber ini nggak apa bersuhu nggak? Iya, bersuhu. Nah, itu suhu akhir yang akan kita cari. Oh gitu, gas nih. Oke, berarti ini aman ya untuk kilepas 50 dikali T1 dikurangi TA. Oke, sama Aman dengan aman. M2-nya. 75. Oke, 75. Kemudian dikali delta T-nya yang Q2. Kedua kurangi TA. Oke, betul. T2 dikurangi TA. Bentar, yang paling tingginya T2 apa TA? TA yang paling Oke, tinggi. berarti TA dikurangi T2 gitu. TI. Oh iya kedua. Berarti Oh iya 50, T1-nya 90 ya. T1-nya 90 iya benar. dikurangi TA-nya Hmm, yang TA. ditanyakan sama dengan 75. TA-nya yang ditanyakan dikurangi T2-nya 10. Oke, berarti ini tinggal kita kalikan Pindah saja. ruas. Mm-mm. Sebelum Oh pindah kali ini ruas, dulu kaliin dulu. 50 kali Ini 75 50 gitu. kali 90. 5, Oh hmm? 50 kali 90. Iya, 50 kali 90 dulu. Atau biar nggak kegedean ngitungnya, berarti kita coba samain dulu. Yang 50 sama 75 kita sama-sama bagi 25. Berarti kita sederhanain. Jadi kalau misalkan 50 bagi 25 berapa? 50 bagi 25 5. 50 bagi 25. 50. Ya, dibagi 25. 50 bagi 25. Oh 2 2. Oke, 2. 75 bagi 25 berapa? 3 berarti. 3. Oke. Nah, ini lebih kecil ya. Berarti sekarang 2 dikali 90 berapa? 180. Oke, 180. Kemudian 2 dikali TA. Min TA. 2 TA. TA 2. Oke, min 2 Min 2 TA. TA. Sama dengan 3 dikali TA. 3 TA. 3 TA. 3 dikali min 10. 30. Min 30. Oke, betul. Min 30. Terus gimana nih kalau udah gini? Nah, terus habis gitu teh TA yang eh itu tuh yang 30 itu tuh Mm-mm. jadi pindah pindah ke kiri jadi plus. Oke, berarti 180 ditambah 30. Kemudian, terus gimana nih? Berarti sama dengan, nah ini 3TA. Nah, yang ini kita pindah ruas. Jadi jadi plus Jadi 2TA. positif Plus 2TA. 2 TA. Berarti ini 180 tambah 30. 210. 210 sama dengan ini 3TA tambah 2TA.
5 TA. Berarti TA-nya berapa? TA-nya berarti bentar bentar bentar. Bentar nih, jangan dikasih tahu. Berarti 210 dibagi 5, Oke, betul. 210 dibagi 5. Berapa nih TA-nya? 42. Oke, betul. 42 derajat Celcius. Udah. Jadi suhu akhir campuran antara air yang 90 derajat dicampur dengan air yang 10 derajat menghasilkan suhu kesetimbangannya itu 40 derajat Celcius. Gitu. Aman? Oke, aman aman. Oke. Tapi Kita aku teh coba. masih bingung yang ininya, eh nanti di setiap soal tuh pasti ada grafik gitu ya. Enggak. Dan ada soal Oh yang enggak. nggak pakai grafik. Mana ya? Jadi langsung diketahui soalnya gitu. Iya, jadi kita harus menggambarkan situasi keadaannya gitu. Apakah dia suhunya di tinggi? Kalau suhunya tinggi berarti dia dari atas ke bawah. Kalau misalkan suhunya rendah, biasanya grafiknya dari bawah ke atas gitu. Karena dia bercampur kan ya, dari yang tinggi dia melepas, yang rendah dia menerima. Ya. Sehingga yang rendah dia suhunya akan bertambah karena dia menerima kalor dari yang suhu tinggi gitu. Yang suhu tinggi dia akan menurun suhunya karena dia melepas kalor untuk diterima diterima oleh yang suhu rendah gitu. Hmm, Oke, mau oke coba oke. yang tanpa grafik atau Boleh. lanjut dulu? Oke, Lanjut kita dulu coba. ya, kita lanjut dulu. Oh, lanjut dulu. Oke. Oke. Sekarang, nah, untuk kasus yang kedua, Ah, dia ada zatnya berbeda, kemudian dicampur. Kalau kasus yang pertama, dia wujudnya sama-sama air nih. Nah, kalau yang kasus yang kedua, dia wujudnya berbeda, ada air dan juga ada es gitu. Nah, kalau air, dia kan suhunya di sini dengan 200 gram air bersuhu 50 derajat Celcius. Berarti dia yang suhunya lebih tinggi, betul? betul. Oke, berarti di sini yang lebih tinggi itu di sini di diagramnya T1. Berarti T1-nya itu sama dengan 50. Nah, kemudian di sini ada es. Esnya bersuhu min 10 derajat. Berarti dia T2 atau TA? T2 berarti, soalnya di Oke. grafiknya. Mm-mm. Berarti dia T. Duanya min 10 derajat Celcius, ini 50 derajat Celcius. Nah, di sini jika kalor jenis air dan es, nah ini mah ketetapan. Nah, di sini di grafiknya untuk yang air dia hanya melewati satu tahap saja, yaitu ini dari T1 menuju TA. Kita sebut dengan Q1. Nah, sedangkan untuk yang es, karena dia wujudnya berbeda ya dengan air, kalau air ya udah, dia tinggal mengalami perubahan suhu saja. Sedangkan es, dia Ya. mengalami peleburan gitu. Selain perubahan suhu, dia juga mengalami peleburan. Yang pertama, nah di sini yang panah yang ini, yang panah yang miring ini, dari T2 menuju 0 derajat, dia memerlukan Q2 berarti Q2. Nah, perubahan suhu ya dari T2 ke 0 berarti kalau perubahan suhu, ingat rumusnya berarti yang mana kalau perubahan suhu? Bentar. Perubahan. Yang ada perubahan suhunya. K8 kita terima. Rumus kalornya maksud aku. Kalor yang ininya. Oh, oh MC delta T. Mm-mm, betul. Karena dia mengalami perubahan suhu, berarti rumusnya MC M dikali C dikali delta T. Oke.
sekarang kita analisis setelah dia berubah suhunya menjadi 0 derajat, di sini panahnya hanya ke samping aja gitu, nggak ke atas. Berarti dia hanya mengalami peleburan saja tanpa mengalami perubahan suhu. Berarti di sini Q3 itu sama dengan Q lebur. Nah, rumus Q lebur itu apa tadi? Yang kil pasti menerima. Kan itu yang asas breaknya untuk mencari suhu airnya. Nanti ini Q lebur itu Yang ini. MC delta T. Nah, ini karena Oh, kil labornya yang ya M ya. massa dikali lebur kalau jenis leburnya. Jadi untuk yang Q3 ini rumusnya dia nanti massa dikali kalor leburnya gitu. Baru sekarang yang panah yang ini yang kecil. Panah yang kecil dia Q4 berarti ya. Nah, yang Ya. Q4 dia mengalami perubahan suhu nih dari 0 derajat menjadi TA. TA-nya nanti yang Ya. akan kita cari. Berarti ini Q4. Nah, untuk Q4 ini rumusnya pakai apa nanti kalau perubahan suhu? Kalau mengalami perubahan suhu. Oh, yang tadi Ya, yang ini berarti dia mengalami ya yang perubahan suhu. Berarti dia pakai rumusnya nanti MC delta T. Yang ini juga sama ya, yang Q1 karena dia mengalami perubahan suhu dari T1 ke TA, berarti dia rumusnya pakai yang MC delta T. Sama dengan M dikali C dikali delta T. Oke. Nah, sekarang kalau misalkan kita udah mengidentifikasi grafiknya, kita masuk ke rumus yang asas Black gitu. Ki lepas sama dengan Ki terima. Oke, di sini yang melepas Ki berapa aja? melepas di satu doang. Oke, betul. Ki 1. Berarti langsung ya sama dengan yang menerimanya. Berarti Q2 sama Q3. Oke, Ki 4-nya. Kalau Ki 4. Oh, Q4-nya juga. Oke, berarti di sini Q2 ditambah Q3 ditambah Q4. Oke, aman ya yang ini. Oke, berarti lanjut masukkan di sini Q1-nya kan MC delta T. Berarti di sini M-nya itu berarti M air ya. M air Ya. dikali C air dikali delta T. Kayaknya nggak bakalan cukup deh. Kita coba kerjain satu-satu aja ya, terpisah. Berarti Q1 itu Ya, oke. Q1 sama dengan M air dikali C air dikali delta T. Berarti M airnya berapa nih? Oh, 50 200 gram. Oke, masanya 200 gram. Kemudian kalori jenis airnya? 50 Kalori 50 jenis? derajat. Jadi, kalori jenis itu. Jika kalori jenis air dan es berturut sebesar satu Oh, kal satu per, kal. berarti satu. Kemudian delta T-nya berapa dikurangi Delta T. berapa? Oh, benar nih. Apa yang dikurangin apa sih? Saya lupa. Q1 tuh kan Oh, dari Hmm, apa berarti misalnya? suhu mana? Suhu apa dikurangi suhu apa? Berarti Delta T itu. delta eh, T1 di, dikurangi TA. Oke, betul. T1 dikurangi TA. Jadi perubahan suhu di Q1 dia dari T1 ke TA. Berarti T1 min TA. Oke, berarti di sini 200 kali 1 200. Kemudian Oh, T1-nya berapa? langsung. Iya, kan ini Ini perkalian. langsung.
nanti kalau misalkan udah di luar dalam kurung udah dijumlah dikaliin nanti kaliin sama yang di dalam kurung gitu satu-satu. Oh iya ya. Berarti T, Oke. T T satunya B satunya 50, 50 berarti 50 dikurangi 50 TA. Oke, TA berarti 200 kali 50. 250 200 kali 50 Mm-mm. Ini 200 kali 10.000 50. Oke, 10.000. 200 kurang dikali min TA. min 200 TA. Oke, betul min 200 TA. Oke, ini udah Ki satu, kemudian Ki dua. Ini biar nggak panjang. Ki dua itu MC delta T. MC delta T. M, M-nya MS berarti ya. MS, C-nya juga CS. Ya MS. MS-nya S-nya berapa? teh S-nya teh S-nya teh apa Mis? S-nya. Iya, S-nya kan tadi dia untuk kasus yang ini tuh dua zat berbeda. Ada air sama es. Oh iya 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 iya. Ya, Iya oke, iya. jangan lupa sampai lupa. Oke. Enggak, yang teh cuman huruf S doang gitu. Oh, bukan. Masa esnya. Masa esnya berapa di sini? Eh 100 gram, Oke, 100 gram. Kalor CS-nya berapa? 0,5. Oke, 0,5. Kemudian delta T-nya berarti suhu apa dikurangi suhu apa? Oh ini mah ya ya. Berarti Q Q2 T2 T2. berarti T2 dikurangi 0. T2 sama nol kira-kira gedean yang mana? T2 itu kan min 10 sama nol gede yang mana? Gede yang 0. Oke, berarti tulisnya nol dulu baru T2 gitu. Nol Oh, derajat dikurangi T2. T2 Oke. Berarti 100 dikali 0,5. 100 1 50 Oke, 50. Nol derajat dikurangi T2-nya berapa? 10 min 10. Oke, min 10. Min 10. Nah, di sini nih 50 eh Kali em, 0. 50 ini langsung bisa dijumlahin. Kalau ini kan dia nggak ada TA-nya belum diketahui. Jadi kita kalikan satu-satu. Oh iya Kalau yang ini dia iya bisa iya. dijumlahin. Jadi berapa? Nol derajat dikurang min 10. Berarti plus 10. Oke, plus 10. Berarti 10 derajat. Oke, berarti 50 dikali 10. 500. Betul, oke 500. Ini 500. Oke, ini yang kedua beres. Sekarang yang ketiga. Ketiga itu kalor lebur. Nah, kalau lebur tuh rumusnya massa es dikali kalor jenis lebur. Massa esnya berapa? Masa sama kan Mis yang itu, Iya, yang massa. leburnya tapi kan. Mm-mm. Karena di sini dia meleburnya sempurna, berarti massa esnya itu massa es yang lebur itu sama dengan massa es yang awal gitu. Karena dia melebur semuanya sehingga massa es yang awal sama dengan massa lebur. Kalau nanti di kasus Oh berarti yang lain itu biasanya massa es leburnya itu biasanya hanya setengahnya atau berbeda dengan masa awal es. Nah, kalau di sini dia melebur sempurna, berarti semua masa es yang 100. awal itu melebur. Itu berarti 100. 100 dikali Oh kalor jenis leburnya berapa? 80. Oke, 80. Berarti Q3-nya sama dengan Q1. Hah?
100 dikali 80. Q3-nya sama dengan Oh, berarti 100 100 dikali 80. 8 80 ribu. 80.000 atau 8.000. 8.000. Oke, 8.000. Oke, ini yang ketiga udah. Sekarang terakhir Q4. Q4-nya sama dengan MC delta T. MS berarti ya, MS dikali CS dikali delta T. Oke, sekarang massa S-nya berapa? 100 ya? Sama 100. Oke, 100. Oh ya, di sini, nah harus hati-hati. Aduh, untung. Dia kan rumusnya MS dikali. Nah, di sini C-nya yang posisi keempat dia kan udah berubah nih, udah melebur. Berarti yang tadinya es, dia udah berubah menjadi air. Sehingga yang digunakan di sini color jenis ice atau air. Oh, berarti karena udah melebur jadi air. Berarti color yang dipakainya color air. Gitu. Air satu Mm-mm. berarti. Iya, betul. Berarti massa esnya tadi 100 dikali C airnya 100 kali 1, 1 kemudian delta dikali T-nya. delta T. Delta T. T dari yang delta T. Oh, Berarti T, nol Q4. ke TA. Oke, betul. 0 ke TA. Nah, 0 sama TA gede mana? Oh, sama TA berarti TA TA. TA berarti TA dulu dikurangi 0 gitu. TA dikurangi Oh, 0. Oke. Berarti 100 kali 1 100. Kemudian 100 TA dikurangi TA-nya 0 TA. Kan TA TA. yang kita cari. Berarti Iya, TA-nya dikurangi TA-nya 0 berarti TA TA. tetap ya. Berarti 100 kali TA, 100 TA. Oke. Nah, kita udah temukan nih satu-satu. Berarti kita tinggal masukin ke sini. Ki satunya 10.000. 10.000 Oh, dikurangi 200 no. TA sama dengan Q2-nya berapa? 500. Oke, Q2-nya 500. Q3-nya? 8.000. Oke, 8.000. Q4-nya? 4 100 TA. Oke, Ini teh betul. kita 100 TA. TA-nya harus dibawa. Iya, kan yang kita cari suhu suhu akhir campuran yang di sini. Ketika yang Oh, Q1 dia melepas, yang Q2, Q3, Q4 dia menerima kalor. Sehingga yang air dia akan memindahkan atau melepaskan kalor ke es. Sehingga esnya yang tadinya berbentuk es batu jadi melebur, kemudian jadi air gitu. oke Sehingga oke. keduanya yang tadi yang air sama es mencapai titik kesetimbangan yaitu suhunya sama di TA, sama-sama di TA gitu. Nah, TA ini yang kita cari di soal yang suhu akhir campuran. Berarti di sini kita tinggal pindah ruaskan ya. Ya, 10.000 berarti 10.500 sama 8.000 kan 8.500. Kita pindah ruas jadi ya. minus 8.500. 8.500 Berarti ini 100 TA. sama dengan 100 TA Ini pindah ruas plus jadi 200 oke. 200 TA. Ini sisa 1.500 Ya, sama dengan 1.500 300 TA. 300 TA. Berarti TA-nya? Udah. Oh, belum. TA-nya berarti 3 TA-nya TA. 3 TA. 1.500 dibagi 300. Oke, 1.500 dibagi 300 sama dengan TA. Berarti TA-nya sama dengan 5. oke, betul. Ini nolnya bisa kita coret jadi 5 derajat Celcius. Jadi suhu akhir campuran dari air dan es tadi itu mencapai suhu
derajat Celcius gitu. Oke, aman? Atau masih pusing? Eh, masih ini apa ya? Kalau kita nentuin yang mana yang mau dijumlahin mah dari suhu yang paling tinggi dulu kan intinya mah. Lu cari Yang di ya, satunya gitu. jadi kita Pasti identifikasi dari dulu yang tinggi ya. gimana? Pasti dari yang tinggi suhunya. Ya, suhu yang tinggi ke suhu rendah. Nah, untuk mengidentifikasi apakah dia melepas atau menerima, kita ingat kalau suhunya tinggi berarti dia melepas. Kalau suhunya rendah berarti dia menerima kalor gitu. Nah, karena es dia suhunya rendah Oke oke. sehingga dia menerima itu di sebelah ruas kanan. Kalau yang air dia di ruas kiri yang lepas gitu. Kemudian kalau yang es dia kan beda ya zatnya dengan yang air. Kalau yang air ya udah dia Ya, cuma berubah suhu aja tanpa berubah wujud. Sedangkan yang es dia yang pertama dia mengalami ininya Q2 dulu. Q2 tuh dari T2 ke ya nol. Kemudian Q3, Q3 tuh melebur dari masih 0 derajat, cuman bentuknya dari es menjadi air. Kemudian Q4 dari air dia naik suhunya sedikit untuk mencapai titik kesetimbangan Q4 itu. Dan ingat di sini di Q4 color jenis yang digunakan dia color jenis C air, bukan C ice lagi gitu. Kalau di sini, kalau di Q2 dia C-nya masih CS. Kalau C yang Q1 dia udah jelas C air. Tapi kalau yang Q4 dia karena esnya udah berubah jadi air, udah melebur. Jadi ketika dia mengalami perubahan suhu dari 0 ke TA, dia menggunakan color jenis air gitu, bukan es lagi. Terus oke yang oke. masalah delta T. Delta T yang Q1 itu Oh kan, iya tak delta T nah yang delta T Q1 dia dari berubah dari T1 ke TA. T1-nya kan gede, TA-nya di sini di ya bawah kecil, berarti persamaannya T1 dulu baru dikurangi TA. Nah, kalau yang Q2 yang delta T ini, dia dari T2 ke nol. Tapi kan T2 itu dia suhunya rendah, -10. Sedangkan nol dia suhunya tinggi. Berarti kita tulis dulu yang suhu tinggi dulu, 0 derajat dikurangi T2 gitu. Jadi 0 derajat dikurangi -10. Jadi nanti selisihnya 10 gitu. Terus yang Q4, yang delta T yang Q4 yang ini, dia kan perubahan suhunya dari nol ke TA. Tapi karena suhu tingginya itu TA, jadi kita tulisnya di sini TA dulu dikurangi nol gitu. Karena suhu itu kan nggak ada yang negatif ya. Maksudnya perubahan suhu itu kan tadi dari tinggi ke rendah, otomatis dia akan positif nilainya, nggak bakalan negatif gitu. Jadi kita tulisnya yang suhu tinggi dulu baru dikurangi suhu rendah gitu. Oke, aman? oke oke teman. Kalau pas di sini ya, maaf pas di pas di TA ini kita Mm-mm. tidak misal ini mah yang udah jago misalnya oke. Mm-mm. Kan tahu oh yang ada TA-nya tuh yang Q1 sama Q4 nanti pas di jumlahan ini teh nggak pakai TA gitu jadi langsung di akhir TA-nya tuh yang ada yang gitu juga enggak nih. Di akhir gimana? Coba contoh, coba kasih tanda di akhirnya di sebelah mana? Bentar warnanya. Warnanya Nah jadi kan warnanya ininya nggak coba usah ditulis dibedain. Mm-mm. ya. Nah di sini tuh jadi nggak usah ditulis TA-nya tuh sama ini juga. Oh, Oke. udah tahu nih jadi berapa ini teh? Eh 8.500 Hmm? langsung jadi 10.000 dikurangi 8.500 kurangan Mm-mm. 100 tambah 200 jadi gak pakai TA-nya gitu nih. Jadi TA-nya tuh Ah, pas nanti di sini doang nih. di mana? Di sini sama di sini. Oh, nanti beda dong. Kalau di matematis dia harus ditulis TA-nya tetap. Soalnya kalau misalkan dia nggak ada TA,
Misal 10.000 dikurangi 200 sama dengan 500 ditambah 800 ditambah 100. TA-nya nggak dituliskan, maksudnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, itu berarti nanti kalau secara matematis dia bisa langsung dijumlahin. Jadi 10.000 dikurang 200 berarti 9.000 Oh, iya, 8 gitu. Jadi 900. nanti dia nggak bakalan Hmm. bakalan kayak gini. 10.000 dikurangi 200. Ya udah berarti aduh berarti 200 berarti dia jadi langsung dijumlahin aja gitu. Dikurangin aja. Tapi kalau TA kan ini artinya 200 Hmm. ini harus dikali dulu sama TA baru bisa dijumlahin. Kalau misalkan TA-nya nggak ditulis Ya, ya. berarti ya udah bisa langsung dijumlahin gitu. Harus tetap diikutin ya TA-nya. Jangan ditinggalin. Hmm. Oke, bagus. Oke, aman? Ada lagi? Man, teman-teman. Oke, kita coba lanjut. Ini mau lanjut ke yang grafik atau mau nyoba yang tanpa grafik? Nyoba nih, Nyoba ya. Oke, nyoba yang masih mau yang tadi, kalau mau kasus yang tadi atau mau yang tadi yang coba mana? ya kasusnya kayak yang ini, kayak yang air sama es atau yang ada kalorimeternya. Yang ada yang S-nya dulu, we. Oh, yang esnya berarti yang em, berarti yang ini. Eh, nah yang ini berarti ya. Sama-sama air sama Ada lakmus eh juga. ini besi sih, tapi paling yang waduh, yang ini deh. Nah, ya, gas, gas, Kasus. gas. Oke. Di sini sebatang besi bermasa 200 gram dengan suhu 100 derajat Celcius ditaruh di atas bongkah es. Berarti ada sebatang besi, kemudian dia ditaruh di atas sebongkah es. Berarti di sini ada es ya. Ada es, ada es. Ya, Berarti dia yang suhu tingginya besi atau es? besi. Besi. Berarti dia besi, dia melepas, betul? Betul. Oke. Kemudian yang es, dia menerima, betul? Menerima. Betul. Oke, ini es ya. Berarti di sini Ki lepas sama dengan Ki terima. Terima. Oke, sekarang Ki lepasnya berarti dia karena mengalami perubahan suhu dari suhu yang besi itu suhu 100 derajat Celcius, kemudian diasumsikan hanya terjadi pertukaran kalor antara besi dan es, otomatis dia berubah menjadi 0 derajat gitu. Sama-sama 0 derajat dari 100 derajat Celcius menuju 0 derajat, berarti dia pakai rumus F dikali C kali delta T ya, karena ada perubahan suhu. Berarti massa besinya Ya, berapa nih? masa besi 200. Oke, 200. C-nya C apa nih? C besi atau CS? Saya besinya, saya besi. Oke, betul. C besi ya, 400. Nah, oke, di sini lihat. Kan ini 200 gram ya. Ini 200 gram, sedangkan di Ya, sini besinya 400 joule per ya, kilogram. Nah, ya. berarti kita harus konversi dulu. C besi itu sama dengan 400 joule per kilogram derajat Celcius. Kita harus Gram. konversi menjadi kalori per gram derajat Celcius. Oke, di sini 400 joule ke kalori dikali berapa? Masih ingat atau ada catatan? Fuel kekal. Mm-mm. Bentar. Hmm, gak ada nih. Gak ada. Oke, aku kasih tahu. Jadi konversi dari joule ke kalori itu dikali 0,24. Nah, oke. Sekarang dibagi kilogram ke gram, dibagi berapa? Satu, tiga.
Oke, 1000 Eh, ya. iya 1000. 1000. Sekarang Celsiusnya sama ya. Celsius ke Celsius berarti dikali satu. Berarti 400 dikali, oh langsung aja deh. 400 dikali 0,24 dibagi 1000. Coba berapa kalkulator? 400 Dikali 0,24 4 dibagi 1000. 9 dibagi 1000. 0,096. Oke, betul. 0,096. Satuannya berubah jadi kalori per gram derajat Celcius. Oke, berarti di sini cek besi itu 0,0 9. 0,096. Oke, delta T. Berarti delta T-nya tadi dari 100 derajat. Dia di sini ada asumsi-asumsi Oh, bahwa ya. terjadi pertukaran kalor antara besi dan es sehingga dia turun drastis ke nol. Jadi 100 derajat dikurangi nol gitu. No. Oke. Sekarang yang kita terima yang es. Yang es kira-kira dia mengalami perubahan suhu atau perubahan wujud? Perubahan wujud. Oke, kalau perubahan wujud, rumusnya MC delta T atau M dikali L. M dikali L berarti. Oke, betul. M dikali L. Masa es lebur berarti ya, karena di sini ditanyakannya Ya. masa es yang lebur berarti kita simbolkan dengan masa es aksen berarti. Karena masa es lebur itu di sini tidak sama dengan masa es awal. Kari lebur sama dengan berarti masa es leburnya itu yang ditanyakan. Kemudian kalau leburnya, kalau leburnya berapa nih? Halo, halo. Aduh, kayaknya sinyal deh. Berarti ini masa es leburnya itu Oh iya yang ya. ditanyain. Kemudian kalau leburnya berapa nih? Ya. 80. Oke, betul 80. Berarti ini 200 dikali 0,096 berapa? 200 96 19,2. Oke, 19,2. 100 dikurangi nol. Yang 100. Oke, betul 100. Berarti ini masa es lebur dikali 80. Berarti ini 192 1920 ya. 10. Sama dengan masa es 20 lebur dia. dikali 80. Berarti masa es leburnya berapa? Berarti 120 dibagi Mm-mm. 80 gitu. Oke, betul. Masa es 24. leburnya 1920 dibagi 80. 80 24. Berarti 24. Satuannya Jauh loh. masa es. Masa Berarti mana ke gram. atas nih. Oh, gram. Berarti gram ya. Kalau masa itu satuannya gram. Jadi, Oke, ya, udah. ya. Jadi masa es leburnya itu 24 gram. Oke, oke, oke. Aman? Aman, aman. Oke, ada yang mau ditanyakan secara keseluruhan? Hmm, udah sih paling nanti eh, apa ya belajar menganalisis soal gitu. Betul. Harus belajar Kan soalnya menganalisis kalau soal. kalau kimia kimia mah ya kimia mah udah ini sama ini teh. Oh ini di sini. Mm-mm. Nah kalau ini mah yang tadi tuh ini. Nah gitulah pokoknya mah. Ya, bingung mana yang lepas, mana yang terima ya. Harus mengidentifikasi lagi. Berarti harus Nah, iya. banyakin latihan soalnya gitu.
Ya, Oke, aman ya? Oke, aman aman. karena udah sore mungkin Ya, dicukupkan. Oke, berarti nanti ya, next siap nih. kalau misalkan ini berarti kita harus latihan soal lagi yang asas black. Siap. Oke. Aku teh ujian teh hari hari Kamis atau Jumat ya. Kimia dulu kalau sama. Oh, ini katanya sehari teh. Eh, gitu sehari atau di 2 hari kan. Pokoknya kimia Mm-mm. sama fisika tuh dekatan lah gitu. Oh, Gini oke teh. oke. Ini nanti pas Tak. misal hari Mm-mm. Selasa kan yang itu yang Mm-mm. hmm, Hari Selasa yang mana? Gimana? hari Selasa nanti teh eh pokoknya ngebahas itu apa yang ini di kisi-kisi Oh, yang kisi-kisi. Oh, yang kemarin kemarin itu kisi-kisi. kemarin mah yang kimia Mm-mm. itu mah ini Miss nyuruh sok Cina yang mau ngerjain bebas itu Oh, doang. oh iya ya, latihan itu mah. Oke oke. Oh, kisi-kisinya udah ada. Oh iya, belum. Oh, Ya jadi nanti apa dulu gitu pelajarannya nanti mm. kita belajar ini gitu. Oke oke. Oke, berarti cukup ya untuk pertemuan hari ini. Oke cukup siap. Oke, oke. Mungkin itu aja. Semoga semoga mengerti. Dan semoga tidak puas karena biar biar terus latihan. Kalau misalkan udah puas nanti nggak latihan dong. Oke, nanti aku kirim ya seperti biasa. Aman aman. Nanti dicoba juga. Oh ya, di Oke sini siap nih. di akhir ini aku kasih yang kemarin yang kertas lakmus. Pokoknya intinya kalau asam dia merah, kalau basah dia akan tetap selalu biru gitu. Nanti aku kirimin. Oh nah kebaliknya teh kirain aku mah yang merah-merah atau biru-biru sama di kertas lakmus teh yang Mm. netral itu teh. Oh iya, kalau yang netral itu dia pasti akan, Iya, kalau misalkan iya. merah dia akan tetap merah, kalau yang biru dia akan tetap biru. Oke, udah ya? Oh iya kita. Oke, aman? Ya udah, Aman, oke. Terima kasih untuk aman. hari ini, semoga ilmunya bermanfaat. Oke, aku tutup. Terima Amin. kasih. Ya, sama-sama. Assalamualaikum.